Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hernawati dari Prodi PIAUD semester 4. Saya akan membahas tentang bagaimana caranya mengatasi anak tantrum. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dinamakan tantrum. Nah, tantrum itu merupakan kondisi ketika sang buah hati menangis kencang, berteriak-teriak, bahkan melempar-lempar barang dan berguling-guling untuk meluapkan emosinya pada orang tua. Dan tentunya hal ini akan membuat orang tua untuk menahan kesabarannya dan juga terkadang membuat orang tua kebingungan. Nah, padahal sebenarnya tantrum pada anak itu adalah hal yang normal dan bagian dari proses tumbuh kembang si kecil. Kita sebagai orang tua harus mengetahui hal-hal penting dari tantrum pada anak. Nah, yang ke satu, lebih baik diekspresikan daripada dipendam. Air mata mengandung kortisol yang merupakan hormon stres. Ketika anak tantrum, anak melepaskan stres dalam tubuhnya. Nah, setelah tantrumnya sudah selesai, biasanya mood anak akan menjadi lebih baik. Yang kedua, menangis membantu anak belajar. Misalnya, anak tantrum karena kesulitan menyusun balok yang tinggi. Nah, ia menyampaikan rasa frustasinya lewat tantrum. Ini membantunya menjernihkan pikiran sehingga setelah tantrumnya selesai, ia bisa tenang dan mulai memperbaiki baloknya. Yang ketiga, orang tua tegas dan ini bagus untuk anak. Nah, biasanya anak tantrum karena kita tidak memperbolehkan dia melakukan sesuatu. Hal ini yang bagus karena kita tegas memberi batasan. Nah, kita bisa berempati ke si kecil dengan selalu berada di sampingnya ketika si kecil mengalami tantrum. Yang keempat, tantrum pada anak membuat kita lebih dekat dengan anak. Anak yang tantrum mungkin terlihat marah kepada orang tuanya. Nah, kita tidak perlu banyak bicara saat anak kita tantrum. Nah, kita harus menawarkan pelukan dan beri kalimat afirmasi. Nah, si kecil pasti akan menyambut pelukan kita dan setelahnya kita akan lebih dekat lagi dengannya. Cara mengatasi tantrum pada anak. Nah, yang pertama, tetap berkepala dingin. Ketika si kecil tantrum, dia tidak akan mendengar segala nasihat dari kita. Nah, maka dari itu, jangan berteriak, jangan marah-marah, dan cobalah duduk dengan tenang, menunggu si kecil hingga selesai tantrumnya. Kedua, tempatkan si kecil di tempat yang tenang. Nah, hal itu akan bisa menjadi pelajaran yang baik untuk si kecil untuk menenangkan diri sendiri. Yang ketiga, jangan bernegosiasi dengan anak. Nah, dengan bernegosiasi atau dengan menuruti kemauan anak, Bunda hanya mengajari anak bahwa tantrum adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Jadi, lebih baik kita menunggu saja sampai tantrumnya selesai. Yang keempat, setelah anak tenang, diskusikan tentang tantrumnya. Cobalah untuk memahami rasa frustasi si kecil. Bunda bisa berdiskusi dengan anak. Contohnya, Bunda minta maaf karena Bunda tidak bisa mengerti apa yang kakak rasakan. Sekarang setelah kakak tidak menjerit, tidak menangis lagi, Bunda bisa mengerti dengan baik apa yang kakak inginkan. Yang kelima, biarkan si kecil tahu kalau Bunda menyayanginya. Setelah si kecil tenang, berikan pelukan hangat dan katakan bahwa Bunda menyayanginya. Dan juga Bunda bisa memberikan hadiah atas perilakunya yang baik, termasuk saat ia berhasil menenangkan dirinya sendiri ketika ia mengalami tantrum. Alhamdulillah, pembahasan saya tentang cara mengatasi tantrum pada anak sudah selesai. Semoga apa yang saya bahas kali ini sangat bermanfaat bagi terutama saya dan bagi para orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.